Ya, keluarga sudah terbuka. Pemain keturunan seharga 69 miliar rupiah ini dibujuk PSSI untuk bela timnas Indonesia. Dan Tom Haye buka-bukaan kepada media Belanda singgung soal kegilaan supporter timnas Indonesia. Bilang kalau mereka ini begini. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, semakin banyak pemain keturunan yang tertarik untuk menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia. Sementara itu, Pandit senior Roni Pangemanan mengklaim sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal penambahan pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia menghadapi putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai duduk sebagai runner-up grup F. Timnas Indonesia lolos bersama Irak yang berstatus sebagai juara grup dengan mengoleksi 10 poin dari 6 pertandingan. Jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda diprediksi akan masuk di pot 6 atau paling rendah. Oleh karena itulah, tim asuhan Sinteyong ini berpotensi segrup dengan raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Maka dengan komposisi pemain yang ada saat ini, banyak pihak menilai Indonesia perlu menambah amunisi untuk bisa berbicara banyak di Piala Dunia. Pasalnya, lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia sudah biasa bersaing di level tinggi sehingga membutuhkan pemain yang berpengalaman. Karena itulah, PSSI didorong untuk sesegera mungkin mencari pemain-pemain keturunan baru demi menambah kekuatan skuad Garuda. Kabar baiknya, Erick Thohir memastikan pihaknya siap untuk memproses pemain-pemain keturunan baru untuk segera dinaturalisasi. Jadi info terakhir, saya mencoba untuk mengecek kemarin ke beliau ya, Erick Thohir, untuk menanyakan tentang penambahan pemain ini. Ya, Pak Ketua Umum bilang ada, tetapi memang tidak secara detail mengatakan si A, B, C, atau D, kata Bung Ropan. Sampai saat ini, PSSI memang masih belum mengungkapkan nama-nama pemain yang akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Menariknya, satu nama yang mencuat adalah Kevin Dix. Pemain berlabel Liga Champions ini disebut sedang dibujuk. Kevin sendiri dikabarkan sudah lebih terbuka, apalagi dia belum juga dipanggil oleh timnas Belanda. Saya bilang, bagaimana dengan Kevin Dix? Pak Ketua Umum bilang dia masuk dalam radar dan sedang diusahakan. Karena keluarganya sudah membuka diri dan tidak dipanggil dari timnas Belanda. Pak Erick juga sedang berusaha untuk melakukan lobby ini, kata Bung Ropan. Nama lain yang mencuat adalah Oleh Romeni karena Sinteyong membutuhkan tambahan striker. PSSI pun mengatakan sang pemain juga sudah masuk dalam radar mereka. Pak Ketua bilang, ya tetap masuk dalam radar mereka. Sekarang sedang diupayakan juga biar berhasil, ujarnya. Di sisi lain, gelandang timnas Indonesia Tom Haye belak-belakan menceritakan soal kegilaan supporter timnas Indonesia kepada media Belanda Omroep Friesland. Beberapa waktu yang lalu, Tom Haye berhasil mencetak gol debutnya untuk timnas Indonesia ketika melawan Filipina. Seperti diketahui, Tom Haye sudah resmi menjadi WNI pada 18 Maret 2024 lalu. Darah keturunan Indonesia milik Tom mengalir dari kakek dan neneknya. Sang kakek berasal dari Solo, Jawa Tengah. Ya, sementara itu neneknya merupakan orang yang berasal dari Minahasa, Pulau Sulawesi. Dalam sebuah kesempatan, Tom buka-bukaan mengungkapkan bahwa supporter Indonesia kerap menyoroti dirinya dimanapun berada. Hotel yang kami tempati sangat besar, tapi selalu saja ada orang-orang ya supporter yang berada di hotel sepanjang hari. Mereka selalu tahu kapan Anda akan pergi makan atau ke tempat manapun, kata pemain milik Hirinfin ini. Kendati begitu, Tom mengaku tidak keberatan. Pemain yang dijuluki The Professor ini mengatakan jika para supporter timnas Indonesia sangat ramah, bahkan kerap memberinya hadiah-hadiah yang menarik. Mereka itu sangat ramah ya, mereka sangat baik dan antusias, mereka selalu ingin meminta foto sambil membawa jersey. Mereka juga selalu ingin memberikan Anda hadiah berupa gantungan kunci dengan foto saya, baju, dan juga topi, ujarnya. Bukan hanya itu, Tom Haye merasa ketika dirinya resmi menjadi pemain timnas Indonesia, followers di media sosialnya meningkat tajam. Selain antusiasme para supporter di dunia nyata, Tom memperhatikan jumlah pengikutnya yang meroket dalam waktu yang singkat. Bahkan sampai berita ini ditulis, akun Instagram milik Tom sudah punya 1,4 juta followers.
Ya, semakin banyak pemain keturunan yang tertarik untuk menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia. Satu yang terbaru adalah Damian Vandic. Saat ini Damian Vandic berusia 20 tahun, dia bermain di posisi bek tengah atau bek sayap. Posturnya pun menjulang sampai 194 cm. Ya, Vandic mengaku sudah berkomunikasi dengan orang PSSI. Bahkan menurut dia, utusan dari federasi tersebut sudah menyaksikannya berlatih di Telstar. Damian juga berharap bisa segera menjalani proses naturalisasi karena ia sangat-sangat ingin memperkuat timnas Indonesia. Ya, hanya soal waktu. Kita akan bisa bicara pada tahap yang lebih lagi. Ya, saya harap bisa menjadi WNI sesegera mungkin. Katanya secara eksklusif kepada bola.com. Saat ini Damian Vandic sendiri tengah berlibur sebab musim kompetisi di Belanda baru saja berakhir. Namun sang pemain dalam waktu dekat akan memulai berlatih untuk menyambut musim baru bersama Telstar. Ia pun berpesan agar penggemar di Indonesia terus memberinya dukungan. Ya, terus tonton dan dukung saya akan berusaha keras untuk tidak mengecewakan. Mulai pekan depan, saya akan berlatih dengan keras dan saya akan lebih baik dan berpengalaman. Sementara itu, bek timnas Indonesia Justin Hubner memiliki pandangan tersendiri terkait sosok Sinteyong. Hubner mendapatkan penilaian positif dari Sinteyong ketika membangun timnas U20 Indonesia. Saat itu skuad Garuda Nusantara dipersiapkan berlaga di Piala Dunia U20 2023. Dan ada 3 nama, yakni Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk yang jadi pemain yang diproyeksikan tampil di sana. Menariknya mereka sama-sama mendapatkan kesempatan promosi dan saat ini juga sudah berada di timnas senior. Justin Hubner menjelaskan bahwa Sinteyong punya peran penting di timnas Indonesia. Salah satu yang menjadi faktor adalah kecerdasan sang pelatih. Dia juga cocok dengan gaya bermain Sinteyong sejauh ini. Sebenarnya saya punya pengalaman yang sangat bagus dengan pelatih ya sejauh ini. Tentu saja sekarang memainkan setiap pertandingan. Jadi tentu saja akan menyukainya. Menurut saya dia sangat pintar, kata Justin Hubner di YouTube Prestige Production. Ya, pemain series Osaka ini menilai Sinteyong mampu melihat potensi yang dimiliki oleh pemainnya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga beberapa kali melakukan eksperimen yang cukup sukses. Ya, salah satunya dengan memasang Hubner menjadi gelandang bertahan. Dia tahu betul apa yang kami bisa dan apa yang kami tidak bisa lakukan. Hubner pun menambahkan Sinteyong cukup percaya dengan pemain muda dan tidak ragu untuk memberikan mereka tempat. Langkah tersebut yang membuat banyak pemain memberikan rasa hormat terutama para pemain muda. Dia bermain dengan pemain yang sangat muda di lapangan ya. Jadi saya juga bilang kepadanya, Anda harus menghormati itu. Karena kan menurut saya tidak banyak pelatih yang akan bermain dengan tim muda, ujarnya.